Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Sungkar, NIM 2120501059 dari kelas KPI 2151C, UTS mata kuliah Komunikasi Interpersonal, dosen pengampu Dr. Pipi Hasmawati, SE MSI. Baiklah, di sini saya akan menganalisis video debat antara Najwa Shihab dan juga Angel Elga mengenai gengsi berebut kursi. Angel Elga yang mencalonkan diri menjadi anggota calon DPR. Sebelum saya menganalisis video debat tersebut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui channel dengan tujuan untuk mendapatkan flashback dari komunikan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Nah, jadi apa sih komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antar dua orang, di mana komunikator dan juga komunikannya sudah saling mengenal. Komunikasi yang unik dan juga menciptakan makna. Mbak Angel, kalau hanya modal tampang saja mendingan tidak usah daripada merusak. Mbak Angel, kalau hanya modal tampang saja mendingan tidak usah daripada merusak. Kita lihat nanti seperti apa. Mbak Angel, tapi Anda betul-betul sudah yakin nih menjadi anggota DPR? Karena dari tadi pertanyaan-pertanyaan saya ke Anda, tampaknya Anda menjawabnya juga agak ragu-ragu, Mbak. Anda sudah yakin betul-betul Gini, Anda Mbak. caleg nomor 1 loh, Mbak Angel? Anda sudah yakin betul-betul Gini, Anda Mbak. caleg nomor 1 loh, Mbak Angel? Saya tidak mau terlalu gamblang berbicara di sini, nanti akan dilihat sama penonton-penonton yang lain. Lawan saya program saya belum turun, mereka turun duluan, bagaimana? Analisis saya pertama pada video debat antara Najwa Shihab dan juga Angel Elga di sini adalah analisis untuk melihat komunikasi antar pribadi. Yang pertama adalah pada menit kedua detik ke-15 sampai dengan menit kedua detik ke-43 ada analisis kultura. Pada bagian ini ada analisis kultura karena baik komunikator maupun komunikannya sama-sama menggunakan gestur tubuh, di mana Najwa Shihab menggunakan gestur tangan dan juga penegasan suara pada saat beliau memberikan pertanyaan kepada Angel Elga. Dan Angel Elga juga menggunakan gestur tubuh serta gestur tangan dalam menjawab pertanyaan dari Najwa Shihab. Di sini Angel Elga juga menggunakan penegasan suara pada saat menjawab pertanyaan betul, saya kosong, saya turun. Pada saat menjawab pertanyaan betul, saya kosong, saya turun, di sini Angel Elga menggunakan gestur tubuh, gestur tangan, dan juga penekanan suara. Yang kedua adalah pada menit kedua detik ke-59 sampai dengan menit ke-3 detik ke-21 ada analisis budaya. Pada bagian ini ada analisis budaya karena reaksi yang ditimbulkan oleh Angel Elga, di mana Angel Elga memberikan reaksi terhadap pertanyaan dari Najwa Shihab. Reaksi yang diberikan oleh Angel Elga di sini adalah reaksi seperti cemas, takut, dan juga bingung dalam menjawab pertanyaan dari Najwa Shihab. Yang ketiga adalah analisis psikologi, terletak pada menit ke-1 detik ke-4 sampai dengan menit ke-2 detik ke-3. Di mana di sini ada analisis psikologi ketika Najwa Shihab bertanya kepada Angel Elga apa alasan beliau masuk ke dalam dunia politik sedangkan karir beliau dalam dunia entertainment sudah sangat bagus dan juga sudah menjadi pengusaha yang kaya. Di sini Najwa Shihab juga menjelaskan awal perjalanan karir dari Angel Elga menjadi artis, di mana membintangi film seperti Susuk Pocong dan juga Rintihan Kuntilanak Perawan. Di sini Angel Elga menjawab bahwa politisi sekarang sudah banyak dari kalangan artis dan beliau melihat salah satu contoh adalah Nurul Arifin. Nah, di sini sudah sangat jelas adanya analisis psikologi di mana Angel Elga tertarik dalam masuk ke dunia politik itu karena ada pengalaman dari Nurul Arifin. Jadi, sudah bisa dikatakan bahwa dalam analisis ini ada analisis psikologi karena Angel Elga melihat pengalaman dari orang lain, yaitu adalah Nurul Arifin salah satunya. Tapi target paling pada menit ke-6 detik ke-7 sampai dengan menit ke-6 detik ke-30 di sini ada konflik. Mengapa saya katakan ada konflik? Karena pada bagian ini komunikator mengeluarkan atau melontarkan kata-kata yang menyinggung perasaan dari komunikan. Di sini Najwa Shihab melontarkan kata-kata yang menyinggung perasaan Angel Elga. Adapun kata-kata yang dilontarkan oleh Najwa Shihab adalah, "Mbak Angel, kalau model tampang mending tidak usah." Dan juga kata-kata, "dan Anda yakin memiliki kemampuan itu." Kata-kata yang dilontarkan oleh Najwa Shihab tersebut menyinggung perasaan dari komunikan, yaitu adalah Angel Elga, sehingga membuat konflik dalam komunikasi ini.
Pada menit ke-7 detik ke-19 sampai dengan menit ke-9, di sini ada konflik dalam bentuk keras kepala. Mengapa saya katakan demikian? Karena mulai dari menit ke-7 detik ke-19, di sini Najwa Shihab bertanya kepada Angel Elga, bagaimana cara beliau dalam menerapkan visi dan misi yang sudah disebutkan tadi jika terpilih menjadi anggota DPR. Nah, di sini Angel Elga hanya menjawab bahwa beliau akan menyampaikan bagaimana cara dalam menerapkan visi dan misinya ketika terpilih menjadi DPR itu hanya di dapilnya saja, sehingga membuat Najwa Shihab tidak puas terhadap jawaban tersebut. Dan di sini Najwa Shihab mengulang pertanyaan yang sama beberapa kali terhadap Angel Elga untuk mendapatkan jawaban yang lebih spesifik. Tapi di sini Angel Elga masih mempertahankan jawaban yang sama. Nah, di sini adalah antara komunikatornya yaitu Najwa Shihab dan juga komunikannya Angel Elga sama-sama mempertahankan ego, sehingga antara keduanya tidak ada saling memahami. Di Klaten beda, di Boyolali beda, di Sukoharjo beda. Pada video debat antara Najwa Shihab dan juga Angel Elga, di sini saya juga menemukan analisis konsep diri, di mana pada menit ke-9 detik ke-6 sampai dengan menit ke-9 detik ke-20, di sini ada konsep diri yang merendahkan, di mana Najwa Shihab memandang rendah terhadap Angel Elga dengan bertanya, melontarkan kalimat, "Mbak Angel, apakah sudah yakin menjadi anggota DPR?" Di sini Najwa Shihab memiliki keraguan terhadap Angel Elga karena beberapa pertanyaan dari dirinya tidak dijawab dengan benar dan membuat Najwa Shihab tidak puas terhadap jawaban tersebut. Sehingga di sini adanya pandangan konsep diri yang rendah, merendahkan dari Najwa Shihab kepada Angel Elga. Dan yang kedua adalah pada menit ke-9 detik ke-23 sampai dengan menit ke-10, di sini ada konsep diri yang takut, di mana Angel Elga tidak begitu banyak mengungkapkan bagaimana cara beliau dalam menerapkan visi dan misi serta program yang akan dilakukan ketika menjadi DPR. Beliau takut dan akan membicarakan kepada dapilnya saja karena beliau takut bagaimana programnya akan diketahui oleh lawan sehingga bisa didahului oleh lawan atau kandidat yang lain. Betul, saya setuju sekali. Dalam video debat antara Najwa Shihab dan juga Angel Elga di sini jelas sekali ada hubungan interpersonal yang berkelanjutan dengan baik karena dipengaruhi 3 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah afeksi. Afeksi adalah keinginan untuk saling memberi. Pada video debat ini jelas bahwa antara Najwa Shihab dan juga Angel Elga saling memberi, di mana Najwa Shihab memberikan pertanyaan kepada Angel Elga dan Angel Elga juga memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari Najwa Shihab tersebut, sehingga keduanya saling memberi yang membuat komunikasi ini terus berlanjut. Dan yang kedua adalah juga Angel Elga ingin memberitahu program kerja dan juga visi misi yang akan dilakukannya jika terpilih menjadi anggota DPR kepada masyarakat. Nah, yang kedua adalah inklusif. Inklusif adalah keinginan untuk menjadi anggota kelompok. Di sini sangat jelas bahwa Angel Elga menginginkan dan juga berharap menjadi anggota kelompok dari DPR. Yang ketiga adalah kontrol. Kontrol adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam berkomunikasi dalam kehidupan. Pada video debat ini jelas ada kontrol, di mana di sini Angel Elga berusaha mempengaruhi masyarakat untuk memilih dirinya menjadi DPR dengan menyebutkan visi dan misi serta program yang akan dilaksanakannya jika terpilih menjadi anggota DPR. Dan di sini juga Najwa Shihab berusaha mempengaruhi dan juga mencari informasi untuk Angel Elga mengatakan apa alasannya serta tujuan apa, target apa yang ingin dicapainya sampai mau masuk ke dalam dunia politik. Saya masih belum mendapat gambaran yang jelas, Mbak Angel. Apa sih yang akan Angel Elga lakukan ketika ia sudah terpilih? Ciri-ciri komunikasi interpersonal. Pada video debat antara Najwa Shihab dan juga Angel Elga di sini terdapat ciri-ciri dari komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah interaksi atau komunikasi yang dilakukan oleh Angel Elga dan juga Najwa Shihab ini dilakukan secara langsung, secara tatap muka, serta baik Najwa Shihab dan juga Angel Elga bisa saling mengerti dengan apa yang disampaikan. Di sini Najwa Shihab bisa mengerti jawaban dari Angel Elga dan Angel Elga bisa menerjemahkan atau mengerti pertanyaan dari Najwa Shihab baik secara verbal maupun nonverbal. Ciri yang kedua adalah komunikasi interpersonal dilakukan oleh 2 orang. Di sini sangat jelas bahwa debat ini dilakukan oleh 2 orang, yaitu adalah Najwa Shihab sebagai komunikator dan juga Angel Elga sebagai komunikannya. Banyak
cara. Dan ciri yang ketiga adalah komunikasi interpersonal itu unik. Debat ini unik karena beberapa kali Najwa Shihab memberikan pertanyaan yang menjebak terhadap Angel Elga, yang membuat Angel Elga bingung dalam menjawab serta menutupi suatu kebenaran. Serta komunikasi dalam debat ini, baik Angel Elga dan juga Najwa Shihab sebelumnya sudah saling mengenal, dan sehingga komunikasi yang dilakukan sudah memiliki hubungan. Gini Mbak, Dalam debat antara Najwa Shihab dan juga Angel Elga terdapat model komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah model linear. Model linear adalah proses komunikasi yang secara lurus dan searah. Keefektifan komunikasi tergantung kepada sinyal. Nah, dalam debat ini adalah sinyal antara Najwa Shihab dan juga Angel Elga sangat bagus, di mana Najwa Shihab memberikan pertanyaan dengan mengelolanya terlebih dahulu sehingga dengan mudah diterjemahkan oleh Angel Elga, sehingga sinyal antara keduanya sangat bagus. Model yang kedua adalah interaktif. Komunikasi tergantung kepada pesan yang disampaikan. Komunikator harus mengelola pesannya terlebih dahulu agar bisa dimengerti dan juga mudah dipahami oleh komunikan. Nah, dalam debat ini adalah pesan atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh Najwa Shihab kepada Angel Elga dikelolanya terlebih dahulu, sehingga membuat Angel Elga mudah dalam menerjemahkan dan juga menangkap apa pertanyaan tersebut. Dan juga di sini umpan balik yang diberikan Angel Elga adalah dengan memberikan jawaban dari pertanyaan Najwa Shihab tersebut. Dalam video debat antara Najwa Shihab dan juga Angel Elga di sini juga terdapat ciri komunikasi yang baik, yaitu adalah selektif, di mana komunikator dan juga komunikannya sudah saling mengenal. Nah, dalam video debat ini sudah sangat jelas bahwa antara Najwa Shihab dan juga Angel Elga sudah saling mengenal satu sama lain dan sudah memiliki hubungan. Baiklah, itu saja penjelasan analisis dari saya terhadap video debat antara Najwa Shihab dan Angel Elga. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.